Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya Israita Lelia Agustin dari kelas PAI 4C akan melanjutkan materi yang ketiga mengenai tinjauan teori belajar pada mata kuliah Psikologi Belajar oleh dosen pengampu Bu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG. Pembahasan yang pertama, pengertian teori pembelajaran. Menurut Syaiful pada 2003 nomor 61 bahwa pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar sebagai penentu utama keberhasilan pendidikan. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis teori pembelajaran. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku, yakni peserta didik dikatakan belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Bagaimana contohnya? Yaitu peserta didik dikatakan bisa membaca ketika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Kemudian teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Pada teori ini mengemukakan bahwa suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Contohnya, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami kepada peserta didiknya dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk saling berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian teori yang ketiga ini teori belajar humanistik. Pada teori ini mengemukakan bahwa belajar itu bagaimana caranya memanusiakan manusia dan agar peserta didik ini mampu mengembangkan potensi dirinya. Contohnya, agar seseorang atau peserta didik ini bisa lebih peka terhadap lingkungannya, memahami dirinya, dan juga dapat meraih aktualisasi diri. Pembahasan yang terakhir mengenai kolerasi antara teori pendidikan dengan perspektif Islam. Yang pertama, teori belajar behavioristik dan padanannya dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Yang kedua, teori belajar kognitif dan padanannya dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 17 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan?
Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW hanyalah pemberi peringatan. Yang ketiga, teori belajar humanistik dan padanannya dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan materi yang ketiga ini tentang tinjauan teori belajar. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.